semua, jadi di obrolan aja kali ini Vio lagi bersama Pak Rudi. Dan Pak Rudi ini sebenarnya salah satu orang yang menurut Vio itu cukup kreatif. Dia mampu mengerjakan apapun yang kita butuhkan. Nah, tapi sebelumnya Vio mau nih Pak Rudi kenalin dulu. Asalnya dari mana sih, Pak? Oh ya, asal saya dari Serang. Serang. Terus ke Jakarta tuh per kapan sih Pak Rudi? Ke Jakarta itu Tahun lalu atau? tahun yang lalu. Setahun yang lalu, Ya, berarti masih baru banget ya Pak? Masih baru. Terus hal apa yang mendasari Bapak untuk sampai akhirnya datang ke Jakarta sih? Apa ya? Karena keinginan sendiri atau mungkin karena Bapak sebenarnya, oh iya saya melihat kalau di Jakarta saya punya masa depan atau pekerjaan yang lebih baik, atau kayak gimana tuh? Ya karena Jakarta itu tempat apa ya? Gak usah grogi Pak, santai aja, santai. Apakah Bapak memandang Jakarta itu seperti tempat di mana bisa menemukan banyak pekerjaan? Ya itu tepatnya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Berarti baru sekitar setahun? Baru sekitar setahun. Pada awal ke Jakarta, Bapak tuh sendiri atau memang ada temen yang bareng dari Serang? Sendiri. Sendiri ya? Terus di Jakarta Bapak ketemu, apa ada keluarga di sini atau? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada keluarga di sini. Pada saat itu yang Bapak pikir sampai Bapak berani untuk nggak ada keluarga di Jakarta, terus sampai akhirnya memutuskan yaudah saya akan berangkat ke Jakarta, itu apa sih? Nekat apa ya? Nekat. Iya. Karena punya perasaan ingin maju. seperti itu ya. Jadi pandangan Bapak kalau misalkan ke Jakarta itu berarti sesuatu hal yang bisa memajukan diri Bapak, seperti itu. Oke, nah Bapak, kalau yang aku lihat Bapak itu kan cukup kreatif nih. Jadi jujur aja nih teman-teman, Vio kasih tahu dulu. Jadi Pak Rudi ini cukup bisa diandalkan di kantornya urusinaju.com. Kenapa? Karena apapun yang kita perlukan, Pak Rudi yang akan siap membantu dan selalu ada gitu. Dan Pak Rudi ini nih orangnya sabar banget gitu. Jarang ngeluh kayaknya Pak. Apa sebenarnya banyak unek-unek? Ya ngeluh sih ada, cuma ya nggak terlalu diliatin. Oh gitu. Gimana caranya bisa kayak gitu Pak? Ya gimana ya? Ya dijalanin aja. Jalanin aja. Berarti Bapak orangnya sabar juga ya? Kurang tahu sih, karena yang menilai bukan diri saya. Oh gitu, oke. Oke. Terus nih Pak, ngomong-ngomong kalian Bapak cukup kreatif dalam melakukan hal apapun, terutama yang diperlukan oleh kami nih yang ada di kantor gitu. Itu Bapak belajar dari mana sih? Atau otodidak aja gitu Bapak lakuin sendiri? Otodidak aja. Otodidak, sorry. Nah, berarti kalau misalkan otodidak itu Bapak mulainya itu dari perkapan sih? Dari sekolah SMP. SMP, berarti Bapak cukup mandiri dong ya? Ya gitulah, karena kan saya lahir dari keluarga yang broken home ya. Oh iya? Ya. Oke. Terus? Ya jadi kalau saya nggak bergerak istilahnya, ya siapa yang tanggung jawab sama diri saya gitu kan? Oke. Nggak nyangka loh, ternyata Pak Rudi tuh punya kehidupan keluarga yang cukup berat juga. Oke, boleh gak sih Pak sedikit di-share tentang kayak problem ke situ? Karena kan gini loh Pak, kalau menurut Vio ketika Bapak menghadapi hal berat itu pada saat itu ya, SMP ya berarti? Ya, SMP. Itu kan berarti menjadi motivasi untuk diri Bapak untuk bangkit dan bergerak kan? Seperti itu. Apakah itu bertahap atau langsung secara spontan? Kayak tertuntut nih dalam diri Bapak? Bertahap. Bertahap ya? Oke. Tapi sebenarnya Bapak tipikal orang yang manja gak sih? Sebagai laki-laki? Enggak sih. Enggak? Udah terbiasa sendiri. Oke. Terbiasa sendiri. Dari kecil terbiasa sendiri. Sampai akhirnya dewasa ya sendiri. Oke. Jadi makanya juga Bapak berani ya untuk ke Jakarta dengan modal nekat tadi itu ya? Oke. Terus kira-kira sebenarnya kalian yang Bapak miliki itu yang Bapak sadari dan Bapak tahu banget nih, Bapak tuh mampu dalam melakukan hal itu tuh apa sih? Ya kayak pertukangan aja.
Kayak ke pertukangan. Oke, nah ngomong-ngomong pertukangan nih ya, urusinanya.com Bapak tahu dong kalau misalkan ada unit bisnisnya juga pertukangan gitu. Nah, Bapak di situ juga sebenarnya bisa tuh Pak, kalian Bapak tuh bisa dimasukin ke urusinanya.com Pak. Gitu. Nah, terus nih Pak, Bapak setelah ke Jakarta, terus Bapak sebelumnya modal nekat dan bawa harapan Bapak untuk maju berkembang ya kan. Kira-kira Pak, hal apa sih yang Bapak langsung kayak rasakan pada saat udah di Jakarta? Apakah justru kok kayak gini sih? Atau justru oh iya bener apa kata orang Jakarta itu saya bisa berkembang? Gimana tuh Pak yang Bapak rasa? Ya yang saya rasa sih ya gimana ya? Atau mungkin Bapak malah justru ngerasa kayak oh ya udah gitu. Biasa aja, sama aja, nggak ada bedanya gitu antara saya hidup di Serang ya tadi ya, terus pindah ke Jakarta, atau justru malah berbeda? Bedanya tuh di mana tuh? Ya kalau di Jakarta kan banyak peluang usaha kan. Kalau di kampung paling sulit sih untuk cari penghasilan tambahan. Oke, kayak gitu ya. Jadi terbatas ya? Terbatas. Oke. Kalau di kota kan kita tergantung kembali lagi ke diri kita. Oke, gitu ya. Tapi jujur ada rasa takut gak sih Pak pada saat Bapak berpikir untuk nekat ke Jakarta awalnya? Ya awalnya sih takut. Cuma ya belajar dari rasa takut. Jadi saya lawan rasa takut itu akhirnya jadi keberanian. Oh gitu. Oke. Ya udah Bapak jangan sedih gitu dong Pak. Oke, tapi sebenarnya setiap orang pasti punya harapan dan cita-cita. Cita-cita Bapak apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Cita-cita saya cuma pengen bahagiain orang tua sih sebetulnya. Oke, meskipun mereka udah pisah ya? Iya, meskipun mereka udah pisah. Oke, nah mungkin banyak nih teman-teman juga yang mungkin mereka adalah anak broken home. Iya. Dalam usia Bapak yang sekarang ini, pandangan Bapak tentang broken home apa sih Pak? Ya satu keluarga yang Hancur. Oke. Yang kena dampaknya itu ya anak-anak. Oke, Bapak berapa bersaudara sih Pak? Saya 3 bersaudara dari ibu kedua. Oh, I see. Oke. Tapi menurut Bapak ada gak sih di usia Bapak yang sekarang ini broken home itu jadi suatu masalah yang besar gak sih buat Bapak? Bapak ngerasain itu jadi masalah gak sih? Awalnya sih iya. Cuma setelah saya berumah tangga dan saya ngalamin ternyata seperti ini. Di situ kita bisa belajar. Oke. Oh jadi Bapak sekarang udah berkeluarga ya? Udah berkeluarga. Oke. Terus dari Bapak yang memang punya pengalaman memang orang tuanya berpisah. Bisa. Bapak udah menjalani rumah tangga saat ini. Ada gak sih rasa trauma atau takut gitu untuk menjalani rumah tangga sendiri gitu? Kalau takut sih ada mungkin ya. Trauma juga ada. Cuma ya kita kembali lagi ke diri kita. Oke. Terus apa sih yang Bapak cita-citakan dari sebuah keluarga kecil Bapak sekarang ini? Cita-cita saya ya ingin bahagiain keluarga. Oke, tadi bahagian orang tua, bahagian keluarga kecil Bapak juga ya. Oke, nah kalau Violet kan Bapak ini kan orangnya sabar, kuat ya. Terus juga tadi Bapak juga mengakui kalau misalkan Bapak tuh pantang mengeluh juga kan? Iya. Oke, kunci kesabaran yang Bapak miliki itu apa sih Pak? Ya jalanin aja. Jalanin aja. Insya Allah ada jalannya. Ada jalan. Oke. Kenapa jadi melo gini ya? Kayaknya jangan sedih ya Pak. Ternyata nggak pernah disangka loh. Maksudnya kayak Bapak orang yang diam, yang kayak kelihatannya ya udah baik-baik aja gitu kan. Tapi ternyata ya teman-teman dengar sendiri juga. Ternyata Pak Rudi juga punya pengalaman yang berat juga. Oke, terus kira-kira apa sih pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman semua? Ya mungkin mereka juga anak broken home atau mungkin baru mengalami masa pernikahan yang mungkin ya pernikahan pasti selalu ada masalahnya. Pesan untuk mereka apa Pak? Ya pesan saya sih
jangan terlalu larut dalam kesedihan, intinya bangkit, jalani dan syukuri. Oke. Jadi Insya Allah kita pasti ada jalan. Oke, jadi tetap harus semangat terus ya Harus Pak ya. tetap semangat. Oke. Oh iya, ini pesan dari Vio juga nih, teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman punya kalian kayak Bapak Rudi nih, misalkan dalam bidang pertukangan ya, bisa banget nih join aja jadi mitranya urusinaja.com. Kalian bisa langsung cek Instagramnya @urusinaja, atau kalian bisa juga kunjungi websitenya di www.urusinaja.com. Kalian bisa nemuin banyak informasi di sana. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau mengolah keahlian yang kalian miliki, tapi yang pastinya kami tuh di sini tuh kayak urusinaja.com tuh membantu kalian semua untuk mengembangkan skill yang kalian miliki gitu. Pokoknya Bapak terima kasih banyak udah mau sharing. Ya, Bapak semangat terus jadi orang yang baik dimanapun. Amin. Terus juga harus tetap jaga kesabaran itu, karena nggak semua orang bisa sesabar Bapak. Terima kasih banyak udah mau sharing di sini dan ngobrol sama Vio ya Pak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekian obrolan aja kali ini. Jangan lupa kalian harus subscribe, terus like dan komen juga. Kira-kira obrolan aja harus ngobrolin tentang apa ya selanjutnya. Oke, bye bye. See you on next video.